yang baik, Allah memanggil kita untuk melayani sesama dan dirinya. Allah telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita penuhi dan lakukan di dunia ini. Dan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi sahabat, marilah melayani, karena melayani adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita di dunia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah melayani Tuhan. Sebelum kita membahas renungan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama dengan Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang melayani Tuhan. Maka sebelum kita menyaksikan Fiti, bagaimana Tuhan memakai setiap kita dalam melayani Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur biarlah hari ini kami mau membuka hati kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu, bahkan sharing kebenaran tentang bagaimana melayani Tuhan. Dan biarlah hari ini melalui kebenaran yang kami terima dengar, kami mendapatkan kekuatan dan diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema hari ini kita akan membahas bagaimana melayani Tuhan. Mari kita akan saksikan video tentang bagaimana melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat terkasih, hidup adalah pelayanan, yang dimana hidup kita adalah untuk melayani Allah dan sesama. Selain itu, tak lupa juga memberikan kebahagiaan pada kerabat kita yang sedang dalam penyembuhan di rumah sakit. Semua pelayanan ini membuka mata kita tentang kehidupan mereka, bahwa ada nilai yang membuat mereka belajar untuk bersyukur atas berkat yang mereka miliki dan merasa terpanggil untuk lebih aktif dalam memberikan kontribusi sebagai pemuda gereja. Jadi sahabat, Tuhan menghargai dan memberkati pelayanan apapun yang kita buat dengan setulus hati. Tak hanya ke panti jompo, pelayanan sosial ke panti asuhan pun juga dilakukan.
momen yang dibangun dengan penuh kasih ini berhasil mengukir senyum keceriaan bagi anak-anak panti. Dengan semangat penuh kebaikan dan kasih, pemuda gereja ini menyatukan hati untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ini lebih dari sekedar pelayanan, memberikan perhatian, cinta, dan kehangatan kepada mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merasakannya dalam suasana keluarga. Sahabat terkasih, hidup adalah pelayanan yang dimana hidup kita adalah untuk melayani Allah dan sesama. Seperti energi, semangat, dan antusiasme pemuda-pemudi gereja ini memberikan kontribusi yang baik untuk keberlangsungan pelayanan di gereja loh. Tak hanya gereja saja, di luar gereja pun pelayanan tetap dijalankan. Pelayanan sosial ke panti jompo salah satunya. Berbagi dan melayani oma opa dengan mendengar keluh kesah, cerita, serta mendoakannya itu membuat kelegaan dan kesejukan tersendiri. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tentang bagaimana para pemuda gereja di berbagai tempat melayani Tuhan dengan kasih, dengan sukacita, dengan antusias dan bersemangat. Sungguh semua ini menjadi satu yang indah, yang pelayanan yang mulia dan berkenan di hati Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan bagaimana pelayanan itu satu pelayanan yang dilakukan dengan ikhlas, pelayanan yang adalah suatu bentuk ibadah. Mari kita akan baca dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemari oleh dunia. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ternyata ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang sedang dalam kesusahan, karena di mata Tuhan anak yatim piatu dan janda-janda yang berkesusahan ini berharga di mata Tuhan dan mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi pelayanan yang dilakukan dengan kasih, dengan murni, dengan tulus dan ikhlas, ini adalah satu bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ibadah itu juga ketika kita melayani para yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan, karena di hadapan Allah ini adalah ibadah yang murni. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini, bagaimana sebuah pelayanan bisa mengubah seseorang dan menjadi berkat buat orang sekitar kita. Mari kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia ini menjadi egois, manusia itu menjadi sering menuntut, ingin dilayani, ingin diprioritaskan, sehingga melalui firman Tuhan ini, kita sedang diingatkan bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas dan tegas bahwa Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Sebab Yesus sudah memberi contoh dan teladan bagi kita bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita justru datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, dengan kita ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan Yesus datang untuk berkorban dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang. Amin. Jadi kalau hidup kita fokus melayani, bukan untuk dilayani, maka kita akan berubah dari manusia yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang ingin selalu dilayani, menjadi manusia yang penuh kasih, manusia yang tidak lagi egois, yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan mempunyai kerinduan untuk ingin melayani. Sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang sekitar kita. Mari kita akan baca firman Tuhan yang akan menguatkan kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Demikian firman Tuhan. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, ketika kita melayani Tuhan kita yang sedang memberi kasih itu dan kita memberikan waktu dan perhatian kepada orang lain, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Jadi orang yang berbahagia. Ketika kita memberi waktu dan perhatian, dan itulah kasih ya. Ya, amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita diingatkan betapa pentingnya kita mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan ini yang diajarkan oleh Yesus, bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka kita akan berubah dari manusia yang egois, yang mementingkan diri sendiri, menjadi manusia yang penuh kasih, yang mementingkan orang lain, dan menjadi berkat. Amin. Ini penting banget ya kita berubah ya. Kita berubah. Tidak lagi egois ya. Mementingkan diri orang lain ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema melayani Tuhan. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, memiliki permasalahan, tekanan hidup, dan ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bagaimana makna dalam melayani Tuhan. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus mengerti dan menyadari bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi dan melayani yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan. Nah, yang kedua, sebagai orang percaya kita harus mengerti dan menyadari bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketiga, sebagai orang percaya kita harus mengerti dan menyadari bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita melayani, maka kita sedang memberi kasih, memberi waktu dan perhatian kita kepada orang-orang lain. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari datang kepada Tuhan, serahkan semua beban dan permasalahanmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Mari saat ini buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang berkuasa menolongmu saat ini juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berubah. Untuk tidak lagi menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang menuntut dan yang selalu ingin dilayani. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami menjadi orang yang penuh kasih kepada orang lain, penuh belas kasihan, yang peduli, yang melayani, bukan dilayani, dan menjadi orang yang berkemurahan dan suka memberi, sehingga kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin.
Nah, sahabat yang baik, terima kasih sudah menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.